banyak adik-adik Capra yang masih merasa bingung butuh informasi. Karena saya merasa ya, selama saya jadi Capra dulu, waktu saya jadi Capra, saya ngerti gimana bingungnya Capra. Hello guys, welcome back to our channel Dix Live. Oke guys, jadi sekarang Dix Live udah punya studio podcast. Gimana nih? Alhamdulillah ya, karena kerja keras kita selama ini, kita dapat endorse, dapat AdSense, bisa beli rumput sintetis, bisa beli TV 4, kita jadikan jadi satu. Kita bisa sewa kru juga di belakang. Makasih kerja kerasnya ya, para kru. Ya, gimana nih? Oke, jadi hari ini kita bakal ngelakuin podcast pertama kita. Dan sekarang kita udah punya bintang tamu. Jin Kak, ini acara podcast Menu Menza itu, lambangnya MM, bisa dilihat. Mungkin saja. Podcast saya, acara Iya. saya. Kalau bukan kita ngapain di sini? Berarti bintang tamu Kak? Berarti saya yang punya acara ini. Nah. Selamat datang di Menu Menza. Kali ini saya tidak sendirian. Oh, sebelum itu. Jangan lupa tetap subscribe channel ini. Yang sudah subscribe, nyalakan notifikasinya agar terus mengikuti channel-channel kita. Kali ini saya ditemani dengan host. Hostnya ini spesial karena dia adalah seorang seniman. Dia tinggi, sekarang tingkat 4, yaitu Kak Dida. Halo, sahabat Praja. Kenalkan, nama saya Putra Satria Dikda, asal pendaftaran Provinsi Jawa Timur, yang akan temani Adet pada episode Menu Menza kali ini. Kak Dida, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik sih, Det. Cuman agak sedikit sibuk mikir LA ya kan? Ya. Tingkat 4 ya kan? Ada kendala nggak dari LA sendiri? Kendala ada. Kendala dari diri kita sendiri karena tidur lebih enak daripada kerja. Ini Kak, omong-omong tadi kan saya menyebutkan Kak Dida ini seorang seniman. Iya. Bisa ditanggapi nggak? Ya itu bohong. Kok bisa Kak? Karena aku cuma praja, peserta didik. Kemana-mana juga mengerjakan tugas kewajiban sebagai peserta didik, bukan seniman. Ngomong-ngomong tentang seniman ini ya Kak, kali ini kita mengangkat tentang influencer. Kebetulan kita kan kedatangan dari salah satu YouTuber di IPDN. Siapa itu Kak? Kali ini Menu Menza akan telah kedatangan tamu yang sangat luar biasa. Boleh dong kasih tepuk tangan buat Dix Live. Perkenalan dulu mungkin Kak, dari siapa? Tahun dulu. Ya, boleh Kak. Oke, perkenalkan nama saya Praja Utama Rifki Almanugrah, Praja Jatinangor sejati, 4 tahun, nggak pernah ke regional, asal pendaftaran Kalimantan Barat, kota Pontianak. Oke, halo para penonton Menu Menza, mengusulkan saya di kampus. Perkenalkan, nama saya Praja Utama Anjuli Bila Pratama. Saya asal NTB, Kabupaten Lombok Tengah, dan 4 tahun di Nangor juga. Wih, 4 tahun di Nangor, tepuk tangan. Nah, tentunya orang-orang ini masih belum tahu ya, apalagi kalau kita nih pasti kalau orang-orang Praja ini pasti udah tahu siapa kalian kan. Salah satu orang yang berpengaruh di bidang apa? Influencer. Memberikan orang pengaruh. Iya enggak? Iya benar. Nah, sekarang dong dikasih tahu, dijelaskan channel kalian itu apa dan apa sih tujuannya ke depan, mau visi kalian terhadap channel kalian apa? Oh mungkin ini, gimana terbentuknya Dix Live dulu Kak? Oh Untuk ya. awalnya gimana? Ceritanya gimana? Mungkin bisa satu band dulu atau gimana Kak? Itu. Ya, jadi awalnya tuh saya dari muda Praja sampai Wasana Praja nih sama manusia Sulani terus dari awal. Nah, kebetulan kami satu wisma, satu kelas. Terus ya chemistry udah dapat. Jadi Dix Live ini terbentuknya waktu awal-awal India, dari kegabutan yang ada. Jadi kami mulai membuat channel itu namanya Dix Live. Dan awal-awal dari channel Dix Live ini sebenarnya bukan tentang influencer ya, bukan tentang SPCP, TTKD. Sebenarnya awalnya ini dari cover-cover musik dulu. Sebenarnya kita awalnya dulu berempat, aku, Alam, Samuel, sama Egi namanya. Cover musik itu. Setelah masuk pandemi, akhirnya mulailah masuk konten kan dekat-dekat SPCP juga tuh untuk Februari Maret. Nah, kita pengen sharing tentang IPDN. Nah, itulah mulai terbentuknya Dix Live.
Oh iya kak, ini kenapa kok nama channelnya Dix Live? Oke, mungkin ini pertanyaan yang bikin kita pusing juga di awal-awal kita bikin channel YouTube kan pasti mikir namanya dulu kan, Ya. karena nama itu merupakan Doa. 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 Kedepannya kayak gimana pasti lihat dari nama YouTube-nya dulu. Ya. Nah itu kita dulu mikir tuh apa nih nama yang pas buat channel kita, karena awalnya kita bikin cover musik kan. Kira sempat tuh terpikir bikin tentang Crispy Lab. Crispy Lab Ya. ya, karena Crispy Lab merupakan Menu favorit di Menza. menu favorit. Loh, menu favorit berarti sama dong kayak Iya. nama-nama menu Menza ini. Ya, makanya Nah, ini kak di belakang ini ada gambar, bisa dikomentari ini. Kok subscribernya sudah banyak ini, sama penontonnya 5,7K. ya alhamdulillah ya, karena emang kita merasainnya dari nol banget, kita bangun channel ini, kita sharing-sharing di Instagram, di Facebook, dari 1000 baru dapat AdSense sampai sekarang bersyukur banget udah dikenal banyak orang juga. Oh ya, terus tadi kan pertanyaan Dix Live kan, Iya. ini belum terjawab nih. Belum terjawab. Nah, kenapa Dix Live? Nah, kemudian kami menentukan nama Dix Live itu kan jadi buat video YouTube ini mau memperkenalkan bagaimana sih kehidupan seorang peraja di kampus. Nah, jadi kan Dix Live kan kehidupan. Kalau Kax Live terkesan arogan kan, Kax. Kalau Dix kan baik. Nah, jadi jadilah Dix Live. Ya. Tadi kakak kan sedikit menyinggung tentang fish fillet ya Kak? Jadi kalau dengan makanan menu Menza pasti lapar semua. Dari kita ada menu spesial ini. Masuk. Nah ini dia. Berarti sih Ini supaya pembicaranya segar dan santai, bisa nyemil-nyemil dan seruput-seruput. Kasih ya. Kopi. Isi. Namanya siapa ya? Ya, Nama? nama saya Mac Ganu. Ada pesan-kesan mungkin kan kasihan nggak pernah muncul di kamera. Oh, ini kamera. Iya. Ya, halo semua penonton. Sekian, terima kasih. makasih deh. Makasih ya. Nanti bilnya nyusul. Sambil nyantai aja ini Kak. Boleh dicolok. Oh boleh dimakan juga ini Kak. Kebetulan udah haus banget. Nah, apa kita minum dulu aja Kak? Nggak apa Kak? Wih, kamu tadi katanya pacar ya? Oh, sekarang kan karena ada hidangan ini menghargai Kak. Oh, jadi langsung batal? Ya, menghargai kan. Sebelumnya kalian itu sudah punya background di bidang musik juga ya? Iya, ya kami berdua dari sebelum musik PDN udah senang musik, kami sama-sama anak band ya. Iya. Punya hobi yang sama, punya visi yang sama, dan kebetulan saya juga bisa editing kan, kebetulan kan. Jadi kenapa kita nggak bikin cover musik dan kita upload di YouTube? Punya bakat musik berarti nanti harus tampil Kak di akhir setnya. Siap. Bisa kan? Siap. Harus bisa. Kalau Nah. masih bisa musik nggak? Bisa, insya Allah. Kapan lagi disuruh sama dia? Bukan gitu Kak, untuk menampilkan ke penonton. Ya, supaya kita orang yang dengar itu tahu. Kalian itu. Kan biar nggak stres kan karena ada LA ini kan. Tapi kan insya Allah 2 bulan ke depan kakak-kakak ini kan PPM kan. Amin. Terus jadi Purna Praja. Amin. Oh ya Kak, terus kegiatan India Praja tadi itu apa aja dari Kak Alam? Ya, sama sih seperti sebelum-sebelumnya ya kan kuliah, kegiatan Ya. pengasuhan, pelatihan. Cuman kan kita tahu kan porsi kegiatannya kalau muda kan memang lebih ketat. Naik Madya, naik Nindya kan ya lebih diberi keleluasan lah untuk mengembangkan diri gitu. Nah, itu kita manfaatkan benar-benar untuk mengembangkan diri kita. Jadi memang itu jadi semangat kamu ya bikin channel YouTube ini? Awalnya kan kami bikin cover kan. Nah itu seiring berjalan waktu, itu November, Desember, Januari, Februari kan udah mulai nih, udah mulai pandemi kita kan. Pandemi. Nah itu kegiatan kan udah full di Wisma semua kan, full di Wisma semua, sholat di Wisma, terus aerobik di apel di Wisma. Nah itu makin tambah bikin kegiatan luang kita makin banyak, dan akhirnya kita inisiatif kenapa kita nggak bikin konten yang mendidik nih buat orang kan, tentang SPCP PDN atau tentang motivasi, tentang SKD. Alhamdulillah sampai sekarang lancar terus. Mungkin kalau nggak ada pandemi, kalian tetap di musik aja mungkin? Nah, bisa Bisa di sini. Bisa. Jadi ini pandemi bisa cari jalan baru ya buat kalian? Hikmahnya. Tapi Bagus dari kakak ini konten apa sih yang paling banyak ditonton sama penonton dari channelnya kakak? Oke, mungkin
sampai sekarang ya. Ya. Yang paling banyak itu adalah konten tentang SPCP PDN. Itu video yang pertama yang terbanyak 100.000 ke atas itu tentang tes wawancara PDN. Nah video yang kedua juga tentang SPCP, itu tentang tes kesehatan PDN. Sampai sekarang itu masih ngalir terus. Ini ya, viewersnya masih ngalir, masih banyak terus meningkat. Berarti kalian memberikan informasi kepada calon pelajar yang ingin masuk ke IPDN. Oh, tepuk tangan dong. Sangat menginspirasi sekali. Karena saya ngerasa ya, selama saya jadi capra dulu, waktu saya jadi capra, saya ngerti gimana bingungnya capra, gimana bingung-bingung kan, was-wasnya kayak gimana. Nah saya berharap dengan kami bikin konten, kejadian tersebut nggak ulang lagi ke calon adik kita ini kan. Ya, benar. Biar mereka nggak bingung-bingung lagi, nggak pusing-pusing lagi, nggak bingung-bingung lah pokoknya. Jadi mereka bisa nanya ke kita yang udah berpengalaman, dan kami welcome juga tentang pertanyaan tersebut. Selalu bisa membantu seperti adik. Nah, ini nak terus kakak ini kan banyak konten yang sudah direkam, sudah dibuat kan. Sumber idenya itu dari mana, Kak? Sumber idenya. Ya, sumber ide konten-konten kayak gitu. Ya sebenarnya kalau konten seperti SPCP itu ya kita berdasarkan pengumuman yang ada sih, jadi kita cuma menyampaikan ya. Kemudian ada juga tuh biasa di komen-komen kan, komen-komen tuh masih ada yang beranggapan kalau MPD ini masih ada hal-hal negatif lah kan. Nah itu tuh kan resah jadinya kan, kenapa sih orang masih mikir begini. Nah daripada kita capek-capek balasin komentarnya, mending kita bikin dalam bentuk video biar orang lebih tahu gimana faktanya. Ini ada makanan, ada minuman, bisa dimakan nggak? Bukan properti kok, aman. Halal untuk dimakan nggak? Aman, silakan dimakan sambil kita berbincang-bincang. Ini kalau Jody nih di Ya. Wisma 5 menit nggak sampai udah habis. Jaim aja dari sini. Jadi memang yang Menza nih selalu memberikan terbaik untuk Praja. Wah, Iya. terima kasih Kak. Kalau ajak malam nanti jadi bismil ya, betulan. Iya. Oh ya Kak, ini saya tanya juga. Kenapa sih Kakak kan Praja sekaligus YouTuber dipandang, pasti kan dipandang menarik sama orang-orang luar maupun orang dari kalangan internal sendiri juga Kak. Apa sih, kenapa kok ngasih motivasi ke orang lain itu Kak? Kasih apa berita keluar itu kenapa? Ya sama kayak yang Jody bilang sebelumnya ya, banyak adik-adik Capra yang masih merasa bingung butuh informasi. Nah kemudian apa sih rasanya? Ya alhamdulillah sih, rasanya senang banget bisa memotivasi banyak orang. Jadi seperti pengalaman kemarin ada tes administrasi SPCP, itu ketika mereka lulus, mereka nge-DM saya, Bang terima kasih ya berkat bantuan abang nih, jadi saya lulus. Itu merasa bersyukur banget sih bisa bantu orang. Nah ini Kak, channelnya Kakak ini, nah ini seperti apa ini? Bentar, stop. Calon Abdi Praja apa ini? Oh, Abdi Negara. Calon Abdi Negara, berarti bisa dikomentari Kak? Jadi ini konten pertama kita ya, konten vlog pertama kita yang tadi. Yang mana Kak? Yang calon Abdi Yang Negara? ini calon abdi negara. Ya, ini adalah konten pertama kita dulu, dimana masih alam kan. Karena awalnya itu konsep vlog kita itu alam yang di kamera, atau yang di belakang kamera, atau yang di kameramen sekaligus editornya. Tapi sering berjalan waktu akhirnya kita berdua masuk ke kamera juga. Itulah, kita bahas-bahas tentang SKD itu. Ini kesehatan udah sampai 100 ribuan viewers sebenarnya. Itu selain SPCP di atasnya kan ada daily life. Pokoknya, Coba bisa di setel coba yang daily life kan biar tahu nih. Duh, malu aku. Nah, ini di mana ini Kak? Ini jadi di Wisma. Wisma waktu Jagawira ya. Jagawira. Jagawira itu apa Kak? Nah jadi Jagawira itu kalau yang udah nonton ya tentang Jagawira itu tentang dinas jaga, salah satu dinas jaga di PDN, di mana tugas Jagawira ini adalah perpanjangan dari pengasuh, dan Jagawira ini bertanggung jawab atas wisma-wisma dari Praja tersebut. Jadi Jagawira yang mengarahkan, yang memberi informasi kepada Praja itu sih. Oke, balik lagi nih ke topik kita bicara tentang influencer. Sebenarnya kamu ini kan kami bisa bilangnya kalian itu influencer. Bagaimana pendapat kalian kalau kalian itu bisa disebut influencer? Ya alhamdulillah kita senang juga bisa bermanfaat bagi orang lain. Kan dalam agama pun menyuruh kita untuk berguna bagi orang lain. Kan? Alhamdulillah kan, senang sih. Berarti akhirnya kamu orientasikan ini juga biar bisa bermanfaat buat orang luar begitu kan? Terus cara kakak-kakak ini kan
pasti kan sibuk kan, ada yang take video, ada yang editing, pasti butuh waktu yang sangat panjang dan sangat lama. Bagaimana caranya ngatur waktu kan, sedangkan kakak sekarang kan sudah Wasana Praja, sibuknya ngurus laporan akhir juga, itu gimana kak? Belum dari kegiatan pengasuhan, pengajaran yang lainnya itu gimana membagi waktunya? Jadi benar, tadi mungkin salah satu dukanya ya sebagai YouTuber atau content creator di PDN itu sendiri. Karena seperti kita tahu di PDN sendiri kan ada yang namanya siklus kan, ada yang namanya siklus, di mana udah diatur kan dalam Permendagri nomor 63 tahun 2015 tentang pedoman kehidupan praja. Ada kegiatan sholat wajib, ada kegiatan aerobik, apel, kuliah, apalagi sekarang ditambah dengan laporan akhir. Nah itu sebenarnya gimana cara kita mengimbangkannya dengan konten atau bikin konten YouTube ya. Kita bagi waktu sebenarnya. Kita disiplin dengan diri kita sendiri. Kita bagi waktu, jam segini ngapain. Dan yang terberat memang ya, yang terberat itu adalah di sesi editingnya. Karena kalau bikin konten emang sebentar sih, nggak sampai sejam 2 jam selesai. Maaf nih, aku potong. Apalagi kalau Wasana kan lagi sibuk-sibuknya ngurus laporan akhir ya kan? Ya. Laporan akhir, apalagi kalau belum revisi, minta tanda tangan susah. Apakah itu nggak ganggu kalian buat bikin YouTube? Kalau dibilang ganggu nggak sih? Kalau dibilang ganggu itu pasti alasan. Karena orang yang berintegritas itu kan pasti bisa nih bagi mana yang namanya prioritas, mana yang enggak. Kalaupun ada kayak tadi, ada revisi, ada tanggung jawab yang lebih, berarti kita prioritasin dulu yang tadi. Itu sampaikan aja sih. Jadi selama pengerjaan laporan akhir ini tetap tayang ya? Channel YouTube tetap tayang atau mungkin ada penundaan dikit, ada yang harus diprioritaskan laporan akhir itu? Mungkin nggak kayak dulu ya, yang kita masih uploadnya 2 kali seminggu. Karena sekarang udah nyusun laporan akhir, kita mungkin agak ngangkat sedikit ya. Jadi 1 kali seminggu kita usahakan bisa upload sekali dalam seminggu. Kan jadi kan tadi pertanyaan kan bagaimana sih membagi waktu antara menjadi praja dengan YouTuber. Ini kan 2 konteksnya ya, praja, YouTuber. Nah kan kita bisa lihat di sini mana yang lebih penting. Pasti praja kan, ya berarti kita harus memprioritaskan fokus kita menjadi seorang praja. Ketika kita ada waktu luang, baru kita isi dengan kegiatan-kegiatan lain. Nah, selama kakak membuat konten YouTube ini, kendala terbesarnya apa kak? Iya, itu kendala terbesarnya waktu. Ya waktu sih. Apalagi editing yang paling lama itu. Kakak tuh pernah sampai karena kejar deadline ya, kejar deadline uploadnya tiap minggu itu pernah sampai nggak tidur semalaman karena edit dan pagi harus upload. Itu sih. Emang ada yang ngasih deadline pagi harus? Nggak ada sih, iri dia sendiri. Karena kan aku orangnya nih konsisten sama diri sendiri kan. Jadi seminggu harus upload jam segini, hari segini. Karena itu merupakan masuk juga ke YouTube-nya, ke viewers kita kan. Karena kita udah punya konsisten waktu. Kalau kita nggak tepatin berarti kita mengejar mereka kan. Oke, berarti ini kita akan bicara tentang kayak suka duka akhirnya kan gitu. Kalau bagi kalian jadi YouTuber itu suka dukanya seperti apa? Oke, mungkin dari dukanya dulu ya. Dukanya tadi ya, bagi waktu. Sedangkan untuk sukanya sendiri banyak banget. Apalagi waktu cuti di daerah itu kemanapun pergi, purna itu pasti kenal sama kita. Di kelas ya. Itu merupakan kesenangan sendiri gitu kan, dalam hati kan. Dapat kenalan cewek juga? Nah itu pasti. Sudah berapa kak? Mau cek DM saya? Bisa. Sorry. Banyak pokoknya. Intinya itulah, banyak yang kenal sama kita kan, apalagi kita sebagai purna praja kan. Ya. Dikenal sama purna itu adalah merupakan sesuatu yang sangat berharga bagi kita bagi praja. Jadi dengan adanya YouTube Disc Live ini kita bisa lebih menjalin relasi dengan orang-orang luar sana. Kalau dari Alam sendiri boleh lah dikasih ini? Kalau dari saya sih dukanya nggak ada, semua dukanya di Jody soalnya gitu. Kalau duka sih nggak ada. Kalau sukanya ya sama, banyak. Pertama ya itu bisa membantu banyak orang. Kemudian sesuai dengan passion kita juga, karena kalau kita ngelakuin hal yang sesuai dengan passion tuh ada kesenangan tersendiri gitu. Kemudian ya bisa dikenal dengan purna-purna juga di daerah sama sih. Oh ya kak, ini kan kakak habis ini kan purna. Rencana kedepannya gimana? Kan pastinya kan Kak Jody dan Kak Alam kan beda pendaftaran kan? Atau mau ke arah ini, mau dibawa ke nanti purna juga? Iya. Ada kan juga investor dari purna yang masih bikin ini? Rencana kedepannya gimana kak? Oke, mungkin
untuk itu ya. Banyak yang nanya juga, Kak nanti waktu purna gimana Kak? Apa tetap konten bareng lagi? Jujur ini kita masih pemikiran juga ya, karena emang ini berat banget nih bisa sama orang ini. Bukan berat dari saya ya, kan? Saya nggak. Atau ada cinta perasaan? Normal. Oh, okay. Mungkin yang beratnya dari subscriber itu sendiri kan. Ya. Contohnya nih, waktu cuti kemarin kan saya masih bikin konten tuh, tapi kebanyakan itu konten saya sendiri, yang saya sendiri dan gak ada alamnya. Itu subscriber pada komen semua, kalah mana. Aku pusing juga kan. Akhirnya aku aja alam, kita buat konten bareng, daring secara jauh. Kalau bikin di rumahnya, aku bikin di rumah sendiri. Dan bisa jalan, cuma mungkin kurang efektif mungkin ya. Karena susah juga kita transfer file segala macam. Tapi kedepannya nggak tahu gimana ya. Kita lihat aja, tapi kita lihat perkembangannya di YouTube Live nanti. Ya kalau bisa sih dari saya tetaplah bisa ngasih pengaruh buat masyarakat nanti ke depannya kan. Siapa tahu nanti ke depan channel kalian bisa Menjulang tinggi, mengalahkan youtuber Ya. yang Amin. oke. jadi youtuber ini ada nilai khusus, maksudnya ada dapat penilaian dari orang lain juga kan. Dari teman-teman kakak sendiri, dari pengasuh itu gimana kak tanggapannya? Ya, alhamdulillah sejauh ini sih teman-teman Wisma, pengasuh, Sivitas Akademika IPDN ini semuanya mendukung sih. Selagi konten video yang kita buat ini positif, nggak jelek lah istilahnya kan, itu alhamdulillah didukung. Benar ya, kayak di alam sampai sekarang nih, dari awal bikin konten sampai sekarang alhamdulillah nggak ada omongan buruk tentang kami ini. Bahkan di Wisma kami itu kita kan biasa bikin konten di Ekirum kan, Iya. di Ekirum yang biasanya ribut kan, Ya. Ekirum. Tapi karena teman-teman kita menghargai, dia bisa menjaga omongannya, dia nggak ribut. Waktu kita konten mereka kosongkan Ekirum. Udah paham teman-teman, oh ini X-Live mau konten nih, diam. Bahkan waktu kita Ninja itu kan masih sama pengasuh yang kita dulu juga, Ya. kakak Calo, Harijal. Dia itu support banget kita bikin konten cover musik, dan sampai sekarang alhamdulillah masih sering panakan di sana dia. Oke, berarti aku nyimpulin ini berarti banyak orang yang ngedukung ya sama channel YouTube kalian, banyak orang yang support dan memang memberikan benefit yang banyak buat orang-orang yang nonton. Boleh dong dikasih cerita barangkali mungkin pernah di komen yang membangun, atau mungkin boleh dong ceritain kalau ada negatif komen. Oke, mungkin saya bakal ceritain yang komen yang membangun ya, paling membangun menurut saya. Kalau negatif belum ada ya sampai sekarang. Mungkin ini merupakan kebanggaan bagi kami ya, kami pribadi, karena kan seperti tujuan awal kita ya, kita bikin konten supaya perspektif orang luar tentang IPDN itu nggak jelek ya, nggak buruk lagi, nggak ada yang negatif yang kayak dulu kayak pernah kita tahu bersama. Itu ada orang tua yang komen, orang tua Praja. Alhamdulillah ternyata di IPDN sekarang kayak gini ya, nggak ada kekerasan lagi, nggak ada pakai uang lagi. Jadi kehidupannya kayak gini, kita have fun di sini, kita nggak ada kegiatan yang aneh-aneh, dan inilah kita sebagai Praja IPDN. Kemudian ada juga komen yang membangun itu dari seorang Bapak Kasat Sena Wasana Praja, Pak Teo itu pernah juga komen, ya lanjutkan semangat Tix, so itu juga membangun sih. Oke, tepuk tangan dong yang melihat buat Tix. Oh ya, kak, itu makanan bisa dimakan kan? Kok didiamkan aja? Sebenarnya saya suka yang itu sih. Oh, bisa tukar dulu kak? Ini nih, Nah, ini kan. Nah, oke. tapi saya suka yang itu juga. Wah, ya, diputar. Jangan. Apa kopinya juga ditukar nggak? Dari sini kita bisa lihat nih siapa yang paling haus nih. Nah, Untuk kamu sendiri Jod, kayaknya aku pernah lihat kamu bikin kelas online dah. Ya. Boleh dong diceritain buat teman-teman sekalian. Oke, mungkin untuk kelas online ya. Sebenarnya itu bukan ide dari saya, ataupun bukan kelas saya sendiri. Itu adalah program kerjasama saya sama suatu bimbel ya. Sampai sekarang itu udah ada 2 bimbel yang kerja sama saya. Yang pertama itu saya jadi tutor TKP. Yang kedua ini saya menjadi brand dari bimbel itu sendiri. Mana brand ini saya mengajak orang-orang, ayo kita sama-sama belajar untuk persiapan SKD atau SPCPP dan nantinya. Itu sih. Jadi bukan sepenuhnya ide dari saya cuma brand di sana, saya memberikan pembekalan, tapi semuanya dari pembelajaran dan metodenya, zoomnya semua diatur oleh bimbel sendiri. Berarti emang keren kali ya kalian ya. mau tepuk tangan dulu.
ini ngomong-ngomong tentang bimbel nih Kak. Untuk Kak Jody dan Kak Alam sendiri sebelum jadi praja itu pernah bimbel nggak sih? Sebelum masuk sini? Kalau saya sendiri sih pernah ya, sebelum masuk ke PDN itu saya pernah mengikuti bimbel juga di suatu lembaga bimbingan belajar juga. Karena menurut saya kalau belajar sendiri itu gimana ya, kurang gitu dapat ilmunya kan. Saya lebih suka kayak sharing sama teman-teman, ada yang ngajarin, nah, itu sih. Kalau saya sendiri bimbel saya dari kelas 2 SMA ya. Saya dari kelas 2 SMA saya udah mulai bimbel, dan bimbelnya itu gratis. Itu adalah spesialnya kabupaten saya dulu. Karena di Kabupaten Lombok Tengah itu dari BKD-nya sendiri atau BKPP sekarang itu sudah menyediakan bimbingan bagi memang yang mau calon-calon menjadi praja PDN atau abdi negara. Kalau aku dulu juga pernah bimbel deh waktu aku mau masuk PDN. 3 tahun aku bimbel nggak masuk. Bimbel lari. Oh ya Kak, di channel Kakak kan menjelaskan gimana caranya SPCP itu kan, tata caranya. Nah, bagi tips and trick dong Kak untuk peserta SPCP tahun ini untuk Capra 32. Tips and trick ya. Sebenarnya tips and trick itu kembali pada diri masing-masing sih. Intinya itu ya terus berlatih, terus belajar, karena itu yang diperlukan. Kalau tips and trick mungkin dari Jody lah. Oke, mungkin kita akan bahas secara umum aja ya. Tips dan trik SPCP PDN. Mungkin untuk item-itemnya sendiri, atau SKD, tes kesehatan, atau tes wawancara atau yang lainnya bisa dinonton di Dix Live. Saya akan bahas secara umumnya aja ya. Memang yang dibutuhkan pada saat tes SPCP PDN itu adalah usaha. Tapi di balik usaha itu kita juga harus dukung sama yang namanya doa. Karena kita percuma udah latihan, berjuang keras-keras, berusaha mati-matian, tapi kalau kita nggak beruntung, percuma tuh. Karena SKD, kita ambil contoh SKD aja ya. SKD itu materinya luas banget. TWK-nya bisa sampai semua kerajaan bisa masuk, UUD bisa masuk semuanya. Dan kalau kita nggak beruntung, bisa jadi semua yang udah kita pelajarin malah nggak masuk, karena kita nggak beruntung dapat soal yang sulit. Nah, jadi saya bilang di awal tadi, selain usaha kita juga harus seimbangi dengan doa sih. Semua tes kayak gitu juga sih. Kemudian ada setelah SKD kan ada kesehatan juga tuh kan. Untuk kesehatan kalau bisa sih teman-teman lakuin medical check up dulu biar tahu apa sih ada kekurangan apa sih di diri teman-teman. Nah, ketika sudah diketahui apa kekurangannya, segera dibenahi. Jadi yang paling penting dalam SPCP PDN itu sih. Sisanya ya latihan lah, seperti Samapta itu terus latihan. Tanpa latihan ya nggak mungkin bisa. Tapi emang perjuangan buat masuk di waktu dulu SMA mau masuk ke kuliah kah, mau dokter apa, itu memang Butuh suatu effort. perjuangan yang sangat luar biasa. Aku juga itu bangun dulu, tapi cuma satu sih yang aku pegang kalau mau perjuangan apapun itu, selalu minta doa sama orang tua. Nah, itu yang paling penting. Tepuk tangan dong buat Dix Live. Oh ya, tolong dong ceritain tentang pantukir juga. Mungkin kan banyak yang di luar itu gimana sih pantukir di dalam itu, bisa diceritakan kan? Oke, mungkin ada perbedaan ya dari angkatan kakak sampai angkatan sekarang, karena angkatan kakak dulu itu masih diambil oleh TNI atau Tentara Nasional Indonesia, dan sekarang udah diambil oleh Polri, dan pantukirnya sendiri udah di daerah masing-masing. Udah kayak kakak dulu sama Gam kan pantukirnya di Jatinangor, dan kita memang asramanya di sini. Tapi setelah kakak tanya ke junior kakak juga, kakak cari informasi, katanya pantukir di PDN sekarang tuh nggak kayak dulu lagi. Katanya nggak ada wawancara, nggak ada interview lagi, cuma itulah ada pengecekan berkas yang asli, ada yang kita upload di awal, itu dicek yang faktual dokumennya. Terus ada tes kesehatan gua, itu tes kesehatannya kakak nggak ngerti juga kayak gimana. Saat kakak check up ke rumah sakit Bayangkara ya. Selanjutnya kata junior kakak itu apa lagi tesnya? Untuk pantukir itu ada tes ini, tes apa sih? Postur. Oh ya, Ya, postur juga. Sama Samapta. Kayaknya itu aja sih yang pantukir yang sekarang yang dari Polri. Karena Kalau katanya, dulu pantukir itu yang paling susah di mana sih kalau menurut kalian? oke, mungkin dari kita dulu ya, yang angkatan kita kan masih Polri ya. Kalau kamu apa? Kalau saya sih yang bukan paling susah sih, paling butuh banyak effort ya, itu Samapta. Samapta. Kalau saya sih yang paling sulit menurut saya, yang paling tantangan menurut saya itu wawancara.
Wawancara. Itu was-wasnya bukan main tuh, kan kita tahu pertanyaannya kayak gimana ntar. Oh, ya. Itu kita benar-benar ngapalin dulu nawacita apa, ini apa, daerah di Indonesia kayak gimana. Itu benar-benar Kalau tebas sih. wawancara tuh ditanya apa aja sih Lang? Boleh dong dikasih tahu buat rekan-rekan semua. Kalau wawancara mungkin kisarannya ya, kisaran pengetahuan tentang Indonesia, Wawasan kebangsaan. proses bangsaan atau pengetahuan tentang provinsi-provinsi yang ada di Indonesia. Bahkan saya dulu ditanya nih, lagu ini yang ciptakan siapa? Bahkan saya seperti itu. Ya. Jadi memang kalau wawancara ini kan nggak ada pedomannya memang. Itu Sudah kan, ditebak juga nggak? iya itu kan terserah yang wawancaranya. Mereka menanya apa, dan itu memang nggak tentu sih. Tapi kuncinya kan kita harus tetap percaya diri supaya kita dapat menjawab pertanyaan dengan sebaik-baiknya. Oh iya, kalau Kak Digda sendiri yang paling sulit apa Kak dari tahapan tes Wawancara dong. Kenapa Kak? Aku udah siap-siap menghafalkan nawacita dan lain-lain kan. Iya. Pancasila. Baru yang nanya bilang ke aku, Gimana Kak? lagi apa udah makan belum? Kak, di luar kan masih banyak Capra 32, adik-adik kita juga kan sebagai penerus kita yang sedang berjuang untuk masuk ke IPDN. Bagi dong Kak kata-kata motivasi agar semangatnya itu berkobar terus membara di dada bagi dulu. Ya, ada sih quotes yang bagus ya menurut saya. Ya. Jadi quotesnya itu adalah do the best and let God do the rest. Jadi artinya lakukan saja yang terbaik. Urusan hasil itu serahkan semuanya kepada Tuhan. Kalian mau kuliah di universitas negeri boleh, kalian mau kuliah di universitas swasta boleh, mau kuliah di sekolah kedinasan boleh. Yang nggak boleh adalah membanding-bandingkan hidup kalian dengan hidup orang lain. Tepuk tangan dulu dong. Kak Jody, untuk Kak Jody mungkin ada pesan-kesan kata-kata motivasi juga buat adik-adik. Oke, mungkin saya akan sharing ya. Ya. Karena saya bukan motivator, mungkin sharing kata-kata penyemangat saya juga pribadi. Mungkin sekarang banyak dari adik-adik yang putus asa ya, putus semangat, was-was apakah nanti keterima IPDN atau enggak, nanti tes SKD kayak gimana. Itu kata-kata dari saya, yakinlah rencana Tuhan itu yang terbaik. Selama kita udah berusaha dan berdoa, yakin aja pasti diberikan yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Karena pengalaman kakak sendiri, aku udah gagal berkali-kali. Tes PDN yang pertama kakak gagal 2016, kakak gagal SBMPTN, sampai akhirnya kakak harus nganggur setahun lagi, dan tahun depannya dari berbagai kisah kan dapat hidayah, alhamdulillah diberikan yang terbaik, bisa lolos di PDN kedua kalinya. Jadi intinya tetap selain berusaha tetap berdoa sih. Tepuk tangan. Nah, Kak Alam tadi dan Kak Jody sudah memberikan sedikit motivasi, sudah membangun semangat buat adik-adik kita. Tepuk tangan dulu dong. Mungkin dari Kak Digda ada kata-kata motivasi Ya, juga. emang suatu semangat ya, Ya. kedatangan di Slavery ini. Dan juga yang sampaikan kepada rekan-rekan semua yang ada di luar, tetap semangat untuk memperjuangkan masa depan, karena masa depan pendidikan kita saat ini adalah suatu investasi untuk masa depan. Oke, baik, terima kasih buat Dix Live sudah hadir di menu Menza kali ini. Buat rekan-rekan semuanya jangan lupa untuk subscribe, komen, dan ramein channel Dix Live. Oh iya, jangan lupa Kak, promosiin kita juga di channel Kakak. Jangan lupa juga teman-teman, jangan lupa subscribe, nyalakan notifikasi, komen, ada saran bintang tamu, kritik, masukan, langsung taruh di bawah kolom komentar. Nah, di ujung acara nanti ada penampilan spesial dari Dix Live. Sampai jumpa di menu Menza selanjutnya. Menu Menza mantap. If you ever leave me, baby, leave some morphine at my door. 'Cause it would take a whole lot of medication to realize what we used to have. We don't have it anymore. There's no religion that could save me. No matter how long my knees are on the floor. So keep in mind all the sacrifices I made to keep you by my side.
Sip.